Drama ini tuh dimulai dengan seorang pangeran yang berhalusinasi dan agak sedikit gila. Dan dia tuh ngebunuh para pembantu di istana. Dan cerita itu tuh ngebuat para calon dayang tuh pada ketakutan dong. Dan ternyata dia tuh ngelakuin itu supaya dia tuh dapat duit. Atau dapat barang yang intinya tuh bisa dijual lah gitu loh. Hingga akhirnya mereka tuh ketahuan juga dan disuruh memegang kotak kebohongan. Katanya, siapapun yang akan berbohong, tangannya tuh akan bersih. Dan yang jujur, tangannya akan kena tinta. Hingga akhirnya si Sendok tuh jujur juga kalau dia yang ngebuat. Dan di saat ditanya kenapa dia memegang kotaknya, si Sendok tuh bilang kalau dia tuh ngerasa pimpinan Dayang yang ngebohongin dia. Dan karena statement itu, pimpinan Dayang pun akhirnya tertarik sama dia. Sementara itu, di tempat lain, Pangeran Yisan tuh gagal dalam ujiannya. Dan dia tuh nggak mau kalau dia tuh gagal, tapi orang tuh ngomonginnya yang manis-manis gitu loh sama dia. Hingga akhirnya dia tuh belajar kembali, dan waktu dia tuh belajar, dia dengarlah kalau Ratu Yonseo tuh meninggal. Di mana dia adalah neneknya si Yisan. Kemudian kita lihat kalau si Sendok tuh juga ternyata mau pergi untuk memberikan penghormatan terakhir ke Ratu Yonseo yang meninggal itu. Dan si Pangeran Yisan pergi juga dong, tapi dia tuh perginya tuh mengendap-endap. Karena di saat dia tuh minta izin sama raja, permintaannya itu ditolak dong. Dan di jalan, akhirnya si Yisan tuh ketemu juga sama si Sendok. Dan mereka pun akhirnya pergi bersama. Dan sesampainya mereka di tempat, si Yisan tuh sempet dong gak diizinin masuk. Walaupun akhirnya si Yisan tuh ngasih penjelasan, dan dia pun akhirnya masuk juga. Dan sesampainya dia di dalam, si Yisan tuh langsung ngasih penghormatan terakhir sama Ratu Yonseo. Kemudian, di saat mereka tuh mau kenalan, tiba-tiba tuh sang raja tuh datang gitu loh. Dan bahkan langsung masuk ke dalam gitu loh. Hingga akhirnya si Yisan pun dipaksa sama Sendok tuh untuk keluar. Dan semasuknya raja, si Sendok pun akhirnya ketahuan juga. Tapi bukannya dihukum, malah diajak ngobrol dong sama raja. Dan bahkan si raja tuh ngejelasin sama si Sendok mengenai sang ratu. Dan kemudian sang raja tuh bertanya kalau dia tuh mau jadi dayang seperti apa gitu loh kelak. Dan jawab si Sendok, dia tuh mau jadi dayang yang bisa menulis dengan baik. Hingga akhirnya tuh sang raja memberikan Sendok tuh sebuah buku. Kemudian sebaliknya si Sendok, dia tuh nanya sama pimpinan Dayang, kenapa harus dia yang diutus? Ternyata tujuannya adalah supaya dia tuh tahu kalau ratu yang berasal dari Dayang itu tuh nggak boleh mati atau dikubur dalam istana. Dan bahkan dia tuh minta supaya Sendok tuh mau gitu loh untuk jadi selir kerajaan, supaya peraturan itu tuh dibuang gitu loh. Lalu sepulangnya si Yisan, selain dia tuh diomelin sama temennya, dia juga disuruh dong untuk bakar sebuah buku terlarang. Paginya si Sendok itu tuh ngedenger kalau si Yisan tuh baca buku terlarang. Dan karena itu, dia tuh bisa kehilangan tahtanya lah gitu loh. Yang kemudian kita lihat bagaimana si Yisan tuh memohon minta maaf lah sama raja. Dan ibunya juga diomel-omelin sama raja. Dan ternyata tuh raja tuh marah besar karena si Yisan tuh membaca buku terlarang itu. Hingga akhirnya tuh raja meminta bawahannya disuruh untuk mencari buku itu. Dan ternyata si Sendok tuh udah ngamanin gitu loh bukunya. Yang kemudian isinya tuh yang paling jelek isinya itu tuh langsung disobek sama si Sendok. Hingga akhirnya tuh bukunya itu tuh ada di tangan raja. Dan waktu dibaca ternyata raja tahu gitu loh kalau halaman yang isinya tuh paling jelek itu tuh udah dirobek. Dan karena itu, raja pun akhirnya luluh dan bahkan mengampuni si Yisan. Kemudian, si Yisan tuh bilang sama ibunya kalau dia tuh belum mendapatkan si Sendok. Tapi karena dia adalah seorang pangeran, maka dia nggak akan mau untuk nyari dia lagi. Walaupun nggak berapa lama, si Yisan tuh akhirnya masih mencoba dong untuk nyari si Sendok. Dan dia tuh kecewa gitu loh karena nggak ketemu. Dan dia tuh nyari si Sendok hanya untuk mengucapkan terima kasih. Hingga tibalah si Sendok tuh udah dewasa dan dia tuh lagi berlari hingga akhirnya dia tuh jatuh di pelukannya Pangeran Yisan.
Namun kita flashback dulu sebentar, karena pada malam harinya, si Isan tuh sedang berusaha untuk memburu harimau yang udah menelan banyak korban di kawasan istana. Dan karena malam itu nggak dapet, ya akhirnya pagi-pagi itu si Isan tuh istirahat lah di kolam. Hingga akhirnya si Isan tuh bukannya berpelukan sama si Sendok, melainkan si Sendok tuh ngedorong si pangeran sampai jatuh dong ke kolam. Lalu pada malam harinya, ternyata tuh ada seorang yang menembakkan anak panah berisikan pesan ke kastilnya si pangeran. Dan di dalam itu bertuliskan kalau anak kriminal tuh nggak pantas naik tahta. Dan di saat si Isan tuh mau investigasi, si Dokro, teman baiknya si Isan, itu bilang jangan gegabah. Dan dia yang akan mencari tahu siapa yang nembak anak panah itu. Kemudian besoknya, si Sendok tuh ditugasin di perpustakaan kerajaan. Dan dia tuh di situ tuh bersih-bersih, serta merapikan buku-buku lah. Tapi karena emang kesukaannya si Isan tuh buku, dia tuh nggak ngelewatin gitu loh kesempatan untuk mengcopy buku yang ada di situ. Nah, di seberang perpustakaan itu, ternyata tuh si pangeran lagi belajar. Dan si Sendok tuh belajar banyak lah dari omongannya si Isan. Hingga akhirnya si Sendok tuh ketemuan juga sama si Isan. Tapi di situ tuh si Sendok tuh ngamuk sama si Isan. Karena dia tuh naik ke tempat duduk tuh pakai sepatu. Walaupun dimarahin, tapi si Isan tuh masih belum ngaku gitu loh siapa dia di situ. Dan bahkan si Isan tuh sampai diusir dong sama si Sendok dari tempat itu. Besoknya, si Isan tuh ketemu lagi dong sama si Sendok. Dan si Isan tuh marah berat lah sama si Sendok. Tapi, di saat si Sendok tuh bilang kalau kedepannya tuh dia bakal menjadi dayang lebih tinggi jabatannya, si Isan tuh langsung keinget sama dayang yang dia temuin tuh waktu zaman kecil dulu. Ternyata, si Isan tuh marah karena si Sendok tuh sering nguping gitu loh di saat si Isan tuh lagi belajar. Dan si Isan tuh bingung gitu loh. Kenapa si Sendok tuh bisa nulis dengan begitu bagus? Kemudian si Isan tuh di situ tuh ngaku-ngaku gitu loh sebagai pengajar pangeran, yaitu Hong Dokro. Tapi menurut si Sendok, tampangnya dia tuh gak ada ganteng-gantengnya gitu loh. Padahal si Dokro itu tuh terkenal karena gantengnya, dan bahkan saat si Isan pergi, si Isan tuh malah timpukin dong pakai garam sama si Sendok. Hingga akhirnya pada malam harinya, ternyata tuh ada sebuah acara di mana para dayang tuh berkumpul. Dan gak berapa lama, si Sendok tuh ngebacain sebuah buku ke para dayang. Dan buku yang dibacain sama si Sendok itu tuh isinya tuh kena banget gitu loh sama si Isan. Lalu kemudian si Isan tuh ketemuan lagi sama si Sendok di perpustakaan. Dan di situ si Isan bilang supaya si Sendok tuh jangan membaca buku itu lagi lah gitu loh. Besoknya sang raja tuh komplain sama si Dokro karena dia tuh menggunakan prajuritnya untuk menangkap harimau. Kemudian kita lihat kalau si Sendok tuh datang dong ke tempat pangeran untuk mengajukan permintaan maafnya, ya karena ngedorong si pangeran itu. Dan di saat si Isan tuh tahu kalau orang yang minta maaf sama dia itu si Sendok, makanya langsung dia nutupin dirinya pakai tirai. Dan bahkan tulisannya si Sendok itu tuh semuanya dikoreksi sama si Isan. Hingga di percobaan kedua, si Sendok tuh coba ngasih lagi sama si pangeran, tapi nggak pakai lama, itu tuh langsung dicoret semua sama si Isan. Dan begitu juga untuk ketiga kalinya, dan begitulah seterusnya, sampai berkali-kali surat permintaan maafnya tuh di-reject dong. Dan saat dikoreksi, si Isan tuh minta supaya Sendok tuh nulis itu sampai 100 kali dong. Lalu malamnya ternyata festival para dayang tuh diadakan lagi. Dan si Isan tuh berusaha untuk menangkap harimau itu. Hingga akhirnya si Isan tuh datang ke tempatnya Sendok di perpus, dan si Isan tuh meminta Sendok untuk ngebacain buku itu lagi sama para dayang di sana. Hingga akhirnya si Sendok pun datang ke festival itu. Dan di situ tuh dia coba untuk ngebacain sebuah buku. Ternyata si Sendok tuh ngebaca buku supaya para dayang tuh nggak panik gitu loh. Dan kata si Sendok, sebelum mereka baca buku, mereka tuh disuruh keluar dulu dari lokasi itu. Dan mereka tuh disuruh keluar berdasarkan zodiaknya mereka masing-masing. Hingga akhirnya tuh suara auman dari harimau tuh kedengeran juga. Dan semua dayang di sana tuh pada berhamburan keluar. Tapi untungnya tuh ada dayang senior di situ yang bisa ngelerai suasana. Gak berapa lama,
ternyata ada seorang dayang kecil yang minta tolong sama si Sendok. Dan dengan segera si Sendok pun berusaha untuk membantu para dayang terjebak karena harimau itu. Hingga akhirnya Sendok tuh ketemu sama harimau itu. Tapi untung aja ada si Ihsan yang ngebuat harimau itu tuh pergi. Hingga akhirnya si Ihsan pun memulai perburuan dan si Ihsan pun akhirnya juga berhasil membunuh harimau itu. Kemudian besoknya si Sendok tuh ketemu sama si Dokro yang sesungguhnya. Dan di situ si Dokro tuh bilang kalau si Ihsan sama orang yang mengikut berburu harimau itu semua itu bakal dihukum. Dan di saat Sendok tuh bilang mengenai pengajar kerajaan, ya si Dokro tuh malah bingung dong. Dan di saat Sendok tuh ngejelasin orangnya, si Dokro akhirnya kepikiran, oh jangan-jangan ini nih si Ihsan gitu loh. Kemudian di dalam tempat raja, si raja tuh diprovokasi dong mengenai kalau si Ihsan tuh bisa aja gitu loh punya ambisi untuk ngambil jabatan raja. Nah kemudian si Sendok juga dengar kisi-kisi dari para ratu kalau dia tuh nyelesain sebuah novel, mungkin dia tuh bisa ketemu raja gitu loh. Dan malamnya si Sendok pun dengan sungguh-sungguh menulis novel itu untuk raja. Dan dia tuh selesaiin semua itu dalam waktu 1 malam dong. Kan gila si Sendok. Tapi di saat mereka tuh ke tempat raja, si raja tuh masih gak mau ketemu sama putrinya. Hingga akhirnya mereka tuh ke tempat permaisuri juga. Dan di situ si permaisuri tuh bilang kalau dia tuh gak janji kalau mereka tuh bisa ketemu sama raja. Sebelum akhirnya tuh para ratu bilang mengenai bagaimana Sendok tuh nulis itu semua semalaman. Yang dimana kalau orang lain yang ngerjain itu tuh butuh 6 orang. Dan untuk nyelesainnya itu tuh butuh waktu 3 hari gitu loh. Dan di saat ditanya kenapa Sendok mau ngerjain itu, ya si Sendok bilang kalau itu adalah rasa terima kasihnya dia ke si Ihsan. Hingga akhirnya Sendok pun diizinin juga dong untuk ketemuan sama raja. Kemudian akhirnya Sendok ketemuan juga sama si raja. Tapi belum apa-apa, si Sendok tuh udah disuruh raja untuk nanya mana yang paling lezat dari makanan yang disajikan untuk dia. Dan di saat itu dia ditanya, dia tuh bilang kalau dia tuh di situ untuk tugasin nganterin buku yang udah dia tulis. Dan si raja tuh benar-benar seneng gitu loh sama hasilnya Sendok. Dan di saat tanya dia tuh mau apa, si Sendok tuh bilang untuk maafin si Ihsan. Dan karena Sendok tuh bilang begitu ya si raja marah lah. Dan bahkan minta bukunya Sendok itu tuh dibakar gitu loh. Gak cuman itu, si Sendok juga disuruh untuk bunuh diri. Dan di situ Sendok tuh bilang karena satu yang dikasih sama si raja, dia tuh rela juga untuk bunuh diri. Hingga akhirnya si raja tuh penasaran sama ceritanya. Kenapa dia tuh harus capek-capek ngumpulin 100 yang. Dan si Sendok pun ceritain semuanya sama si raja. Dan di saat tanya kenapa si Sendok tuh mau cerita seperti itu, jawab si Sendok ya dia pengen hidup. Dan dia tuh pengen ngasih 100 yang itu tuh sendiri. Hingga akhirnya si Ihsan pun dimaafkan oleh si raja. Dan akhirnya raja pun datang ke tempatnya si Ihsan. Dan di situ tuh si raja tuh marah sama si Ihsan. Tapi ternyata marahnya si raja tuh bukan itu maksudnya gitu loh. Tapi dia marah karena takut terjadi apa-apa gitu loh sama si Ihsan. Kemudian si Sendok sama ratu adiknya si Ihsan itu tuh datang dong dan ketemu si Ihsan di pinggir kolam. Dan waktu si Ihsan tuh coba untuk nutupin wajahnya, tapi akhirnya Sendok tuh ngeliat juga gitu loh wajah sesungguhnya pangeran yaitu Ihsan. Dan karena Sendok tuh ngeliat rupanya si Ihsan dan ternyata dia adalah seorang pangeran, ya Sendok kesel lah. Dan saking keselnya si Sendok tuh dia sampai ngajak temen-temennya untuk main lempar batu dong di kolam. Tapi bukan Sendok namanya kalau dia tuh gak kena masalah. Karena dia tuh bagus dong di saat latihan para dayang. Makanya dia tuh ditugasin jadi asisten pribadinya si Ihsan dong. Dan ternyata menurut para dayang, dia itu tuh kejam banget gitu loh si Ihsan. Tapi apa mau dikata lagi, akhirnya si Sendok tuh ke tempatnya si Ihsan juga. Hingga akhirnya si Ihsan tuh bilang ngapain si Sendok ada di sini. Karena menurut si Ihsan tuh dia tuh ngedistract banget gitu loh. Dan denger itu si Sendok seneng lah
Dan bahkan dia tuh meminta supaya dia tuh ditugasin tempat lain. Tapi si Isan tuh berpikiran lain. Dan dia tuh pengen supaya si Sendok tuh tetap jadi asisten pribadinya si Isan. Kemudian di saat Sendok tuh mau pulang, tiba-tiba si Dokro datang dong dengan payungnya. Dan di situ tuh Sendok cerita mengenai pertemuan dia sama si Isan. Dan ternyata si Sendok tuh pulang sama si Dokro dan hampir ya diketahui sama Dayang lain. Tapi untung aja Sendok tuh sebelum pulang, dia tuh ngasih payungnya si Dokro sama orang lain. Makanya para Dayang tuh gak curiga gitu loh sama si Sendok. Lalu waktu para Dayang tuh diizinkan pulang, ya sepulangnya dia akhirnya dia tuh ketemu juga sama ibunya Isan. Dan ternyata ibunya Isan itu tuh yang nyelamatin si Sendok waktu dia tuh masih kecil. Dan untuk ngebalas perbuatan ibunya si Isan, akhirnya ibunya tuh bilang supaya Sendok tuh memata-matai si Isan. Besoknya, anak perempuan raja tuh bikin masalah dong sama si Sendok. Dan bahkan si Sendok tuh sampai disuruh untuk dipukul 100 kali. Tapi semua itu tuh nggak jadi karena si Isan datang. Dan si Isan tuh bilang kalau ada hukuman sama si Sendok, tapi itu tuh bukan urusan bibinya si Isan gitu loh. Melainkan itu urusannya si Isan. Tapi kata bibinya si Isan, yang bisa hukum Sendok adalah permaisuri. Nah, waktu dihadapin sama si permaisuri tuh berpikirannya beda gitu loh. Karena kalau misalnya si Sendok tuh dipukul 100 kali, ya pasti mati lah. Hingga akhirnya tuh si Sendok diputusin untuk dipotong gajinya selama 6 bulan. Tapi bibinya tuh tetap ngotot dong. Sampai akhirnya tuh kemauan bibinya si Isan tuh diain juga. Tapi ternyata si permaisuri itu tuh pinter. Karena bibinya si Isan tuh ditahan sampai si raja datang. Kemudian raja pun datang. Dan di saat raja tuh mau makan makanan yang dibuat permaisuri, bibinya tuh bilang kalau makanan itu tuh beracun dan dilarang untuk dimakan. Dan sang raja pun dilema karena kejadian itu. Dan di saat si Sendok tuh dilihat raja tuh bertanya ngapain dia ada di sini. Hingga akhirnya si permaisuri tuh cerita semuanya sama si raja. Dan akhirnya si raja tuh memutuskan supaya si Isan yang ngasih hukuman. Dan hukuman yang dikasih sama si Isan tuh sama dengan kemauannya permaisuri. Kemudian si Sendok pun akhirnya ngobrol lagi sama ibunya Isan. Dan di situ tuh ibunya si Isan tuh memberikan sebuah clue kalau si Isan tuh sering mengadakan pertemuan di luar gitu loh malam-malam. Dan karena perintah ibunya si Isan, akhirnya si Sendok tuh ngikutin si Isan gitu loh. Tapi di saat si Sendok tuh masuk lebih jauh, tiba-tiba dia ditodong dong sama pedang. Dan bahkan si Dokro tuh minta supaya si Sendok tuh segera ditebas gitu loh. Tapi untung lagi-lagi ada si Isan yang bilang supaya mereka tuh berhenti dengan pedangnya. Dan waktu si Isan tuh nanya alasannya Sendok, ya si Isan tuh marah lah. Karena setelah apa yang udah dia lakuin ke Sendok, dia pikir tuh kalau Sendok tuh beneran bisa dia percaya gitu loh. Dan bahkan tuh si Sendok tuh langsung dibebas tugasin sebagai pembantu pribadinya putra mahkota. Tapi di saat Sendok tuh bilang kalau dia tuh di sana itu cuman mau ngebuktiin kalau ibunya si Isan tuh udah salah. Bahwa putra mahkota tuh nggak mungkin lah ke tempat prostitusi. Ya walaupun si Isan tuh masih marah, tapi sepertinya itu bisa memahami si Sendok. Dan bahkan dia tuh sampai diajak ke dalam rapat dong. Dan karena sifatnya rahasia, kedatangan Sendok pun sempat dipertanyakan lah. Kemudian di situ tuh si Isan selain memberikan Sendok tuh beberapa buku, dia juga ngaku gitu loh bagaimana perasaannya si Isan tuh ke Sendok. Ya si Sendok tuh cuma bisa bengong lah, dia tuh nggak nyangka aja gitu loh. Terus besoknya si Sendok tuh langsung jadi public enemy dong di kalangan pembantu istana. Ya gimana enggak, soalnya mereka tuh ngelihat kalau si Dokro tuh pengen ngobrol berdua sama Sendok. Ya pada jealous lah. Dan di situ tuh si Dokro tuh coba minta maaf atas kelakuan dia semalam. Tapi tetap aja si Dokro tuh kurang ajar. Ngapain juga dia nanya kedekatannya Sendok sama si pangeran. Tapi emang dasar si Dokro ya. Karena ternyata pertanyaan dia tuh cuma buat ngetes doang dong. Sementara itu di istana, Raja tuh memberikan statement kalau si Isan tuh akan segera menggantikan dia.
dan bikin semua orang shock gitu loh. Tapi mentornya Sendok tuh justru berpikiran beda. Dia malah berpikiran kalau itu tuh merupakan sebuah aplikasi. Dan ternyata kenapa mentornya Sendok tuh nggak suka sama si pangeran? Ya karena bapaknya si Isan dulu. Bagaimana bapaknya si Isan adalah seorang yang sakit mental dan suka membunuh orang-orang di istana gitu loh. Dan menjadi trauma tersendiri bagi orang-orang di istana. Dan setelah itu tuh diadakan upacara pemberian makan kepada pangeran. Dan bahkan ibunya si Isan tuh datang loh. Tapi di situ si Isan tuh bikin blunder besar. Karena dia bilang kalau dia tuh nggak mungkin suka atau menjadikan pembantu istana tuh sebagai selir. Padahal tuh yang ada di depannya tuh si Sendok gitu loh. Ya si Sendok langsung sedih lah karena dia tuh ngerasa kayak dibohongin gitu loh sama si pangeran. Kemudian malamnya kita lihat kalau si pangeran tuh diadili sama si raja. Karena raja tuh mendapat informasi dari ratu kalau dia tuh sering ke tempat pelacuran. Dan karena itu si Isan tuh dihukum, gak boleh keluar dari istana. Dan gak sampai di situ, raja tuh masih dikomporin dong sama bibinya si Isan. Ampe raja tuh marah berat gitu loh. Dan bahkan langsung dong digampar si Isan. Ya walaupun mungkin maksudnya baik, tapi si Isan tuh begitu trauma gitu loh setelah kejadian itu. Tapi dia tuh masih bisa menahan semua rasa sakit, karena tuh dia punya tujuan yang lebih besar. Dan juga si Sendok tuh ngomong sama si Isan kalau dia akan nunjukin rasa loyalnya ke si Isan dan berjanji akan melindungi pangeran walau nyawa taruhannya. Kemudian karena si pangeran tuh dapat hukuman kurungan dari raja, karena itulah dia tuh ngutus Sendok untuk menghadiri rapat rahasia itu dan bilang bahwa ada pihak yang harus mereka waspadai. Tapi emang dasar si Dokro ya, dia tuh masih aja dong kayak masalahin kehadiran Sendok di rapat itu. Emang dasar rese. Kemudian selain si Sendok tuh laporan mengenai rapat itu, dia juga bilang kalau dia tuh mau coba approach ratu untuk meminta pengampunan kepada raja. Dan ternyata antara ratu dan bibinya itu tuh gak akur gitu loh. Selain bibinya itu paling gak bisa ditolak untuk permintaannya, malah sang ratu tuh kayak dipermalukan gitu loh di pertemuan itu. Kemudian Sendok tuh melaporkan hasil pertemuannya sama ratu ke Isan. Selain itu dia gagal menjawab semua teka-teki yang diberikan ratu ke Sendok. Di situ juga dia tuh gagal menjawab pertanyaan ratu yang terakhir mengenai pandangan si pangeran terhadap ratu istri raja. Tapi walaupun begitu, si pangeran tuh tetap apresiasi usaha Sendok. Dan si Isan tuh sadar gitu loh kalau emang dia yang butuh dukungan dari ratu untuk memuluskan semua langkahnya. Dan ternyata semua jawaban Sendok tuh walaupun dianggap orang lain tuh salah, tapi secara maknanya tuh bisa ditangkap gitu loh oleh ratu. Bahkan si ratu tuh sampai tertarik juga gitu loh sama Sendok. Terutama mengenai pandangan pangeran terhadap ratu, itu tuh mengenai cermin di mana pangeran tuh akan menilai ratu sama seperti ratu menilai pangeran. Dan bahkan besoknya dia tuh sampai terbuka sama Sendok kalau dia tuh sebenarnya nggak seneng sama bibinya pangeran. Hingga akhirnya Sendok tuh diberikan sebuah tugas untuk memikirkan bagaimana supaya ratu tuh bisa dihormati. Dan bahkan oleh semua orang lah di dunia ini. Ya dengar tugas seberat itu ya si Sendok stres lah. Masa iya dia disuruh masuk konflik antara ratu sama bibinya pangeran? Kan edan. Tapi waktu dia dengar dari temennya kalau bibinya pangeran tuh ngeborong semua kain sutra dari Cina, sepertinya Sendok tuh mempunyai clue gitu loh atas permintaan ratu. Dan dia tuh segera memberitahu mengenai rencana di upacara ulas sutra nanti. Dan setelah itu tuh Sendok tuh ngeliat bagaimana mentornya Sendok tuh sepertinya juga memihak kepada bibinya si Isan. Hingga sampailah kita di hari seremonial, di mana waktu selesainya tuh dilakukan acara penghormatan kepada ratu. Bibinya si Isan tuh langsung gaya-gayaan dong dengan sutra yang dia borong dari Cina. Selain ratu tuh minta supaya bibinya si Isan tuh untuk berlutut, dan di saat bibinya pangeran tuh bilang mau ngadu ke raja, di situ bibinya si Isan tuh langsung ditampar dong sama si ratu. Tapi itu tuh nggak sampai di situ doang, karena dia tuh langsung laporan sama raja bagaimana dia melakukan itu semua. Selain bibinya pangeran tuh terlalu menyanjung sutra yang dia beli dari Cina,
dia juga menghukum bibinya pangeran sebagaimana ibu tuh menghukum anaknya sendiri. Dan raja tuh gak keberatan. Tapi yang bikin raja tuh agak sedikit kaget adalah di saat ratu tuh minta supaya hukuman terhadap pangeran tuh dihentikan. Dan gak pakai lama dong, di rapat istana berikutnya tuh selain si raja tuh ngelak kalau dia tuh menahan putra mahkota, si raja juga ngeles kalau dia tuh cuma minta supaya pangeran tuh bisa lebih beristirahat aja gitu loh. Dan pangeran pun akhirnya dibebaskan kembali dari ruang tahanannya. Tapi baru aja seneng itu tuh udah bete lagi, karena si sendok tuh disuruh bertugas sementara di tempat ratu. Lalu malamnya, emang dasar si Dokro ya, dia tuh merasa jealous dong karena sendok tuh ngebuat hukuman pangeran tuh dihentikan. Dan ternyata pertemuannya itu tuh dilihat sama si pangeran, yang bikin si pangeran tuh murka. Hingga akhirnya sendok pun dipaksa masuk untuk bawain air panas buat pangeran. Dan di dalamnya tuh gak pakai lama, langsung sendok tuh ditanyain bagaimana kedekatan dia tuh sama si Dokro. Tapi di situ sendok juga bilang kalau justru dia yang merasa dilecehkan sama si Dokro. Dan si sendok tuh berterima kasih atas rasa khawatirnya si pangeran. Dan gak berapa lama, si sendok jatuh dong ke kolamnya si pangeran, yang ngebuat mereka tuh berduaan berada di kolam mandinya pangeran gitu loh. Cie. Kemudian karena kelamaan di dalam, akhirnya tuh mentornya sendok tuh ngintip juga dong. Dan dia tuh kaget banget gitu loh, karena dilihat lagi ngelepas baju, disangka tuh lagi mau enak-enakan beneran kali ya. Tapi ya gimana, mungkin ini pertama kalinya sendok tuh sedekat itu sama cowok. Bikin dia tuh keinget terus. Dan si Isan juga sama aja, karena kejadian semalam, sampai dia tuh bengong-bengong sendiri gitu loh, gak fokus. Intinya tuh dia jadi gak jelas lah. Apalagi waktu dia denger para dayang tuh lagi ngegosip. Dan si sendok tuh dibilang kalau dia tuh suka sama si Isan. Ya bikin dia ngefly lah, sampai ketawa-ketawa sendiri gitu loh kayak orang gila. Bahkan besoknya sampai si sendok tuh disetting dong sama mentornya supaya pangeran tuh bisa berduaan sama si sendok. Di situ tuh si Isan tuh mulai menceritakan tentang masa lalunya, terutama mengenai mendiang ayahnya. Sementara itu di istana, sepertinya raja tuh udah mulai pikun gitu loh, karena dia tuh sampai lupa apa yang udah dia perintahin. Dan itu tuh langsung jadi agenda pertemuan si Isan lah. Dan dia tuh menolak permintaan Dokro untuk mengutus dokter kerajaan kepada raja. Terus di luar istana, waktu si sendok tuh lagi jalan-jalan sama temennya yang merupakan keponakan dari ketua pengadilan, selain dia tuh dibuntutin, ternyata dia tuh ngebunuh orang yang ngebuntutin dia dong. Dan temennya sendok tuh diduga ngeracunin salah satu penjaga putra mahkota. Tapi waktu sendok tuh mau dibawa ke pos polisi sama orang yang ngeliat kejadian itu, untung adanya dia tuh datang nyelamatin dia. Dan dari pembicaraan mereka, kita tuh jadi tahu gitu loh, kalau kematian ayah itu ternyata ada hubungannya dengan ayahnya si Isan. Ternyata gosip kedekatan sendok tuh kecium sama mentornya dulu. Dan seperti biasa, dia tuh kembali berpolitik dengan alasan untuk menjaga dayang istana. Di situ si sendok tuh diminta untuk menjadi selirnya si Isan dong. Dan ternyata tuh semuanya tuh udah disetting gitu loh sama mentornya dari dulu. Ya si sendok ngerasa seperti diperalat lah. Dan dia tuh menolak untuk menjadi selir pangeran. Dan karena kejadian itu, si sendok juga jadi dingin gitu loh sama si Isan. Bagaimana dia sebagai dayang tuh nggak bisa gitu loh ngambil keputusan sendiri, apalagi sampai harus dipaksakan. Ya karena itu ya si Isan bingung lah. Sampai dia tuh nanya sama ajudannya mengenai gosip para dayang waktu itu. Dan karena si Isan tuh gak denger sampai habis, ternyata waktu sendok bilang suka sama si pangeran, itu hanyalah bentuk dari kesetiaan dia, bukan perasaan pribadi dia. Dan waktu denger itu ya si Isan langsung emosi lah. Bahkan dia tuh ngeluapin emosinya tuh dengan memanah, sampai jebol dong target dipanahnya. Kemudian besoknya, di saat si Isan tuh lagi berduaan mancing sama raja, di situ tuh raja bilang supaya si Isan tuh bisa segera menemukan perempuan yang baik yang bisa memenangkan hati dia setiap saat. Dan di situ tuh si Isan berjanji kalau dia tuh nggak akan seperti kayak kakeknya, dimana dia harus membunuh anaknya sendiri dari wanita yang paling dia cintai.
Dan waktu si Isan jalan keluar dan ketemu sama Sendok, di situ sepertinya si Isan tuh salah paham karena disangka dia adanya si Sendok itu tuh kasihnya dia di luar. Ya intinya dia jealous lah gitu loh. Dan malamnya waktu di perpus, langsunglah dikonfrontir sama si Isan mengenai apa yang dia lihat. Hingga kemudian si Isan tuh bilang kalau hidupnya Sendok adalah milik si Isan. Dan sepertinya tuh ajudan si Isan tuh mencurigai si Dokro. Paginya, Dayang yang mau pensiun tuh bilang sama Sendok kalau ada yang mau dia kasih ke pangeran. Hingga akhirnya tuh pimpinan Dayang pun datang dan ngambil barang itu. Kemudian di sebuah rapat tersembunyi, si Isan tuh marah sama si Dokro karena dia tuh bawa dokter kerajaan gitu loh. Tapi di saat dokter kerajaan tuh ngasih resep apa yang dibuat, akhirnya si Isan tahu kalau obat yang dikasih itu adalah obat untuk orang yang berpenyakit demensia. Kemudian Sendok tuh ketemu sama pimpinan Dayang. Dan di situ pimpinan Dayang tuh ceritain bagaimana bapaknya si Isan dulu itu tuh ngebantai para Dayang. Dan si Sendok tuh disuruh untuk jadi selirnya Isan. Tapi si Sendok tuh berpikiran beda. Dia tuh berpikir kalau si Isan itu tuh beda gitu loh sama bapaknya dulu. Dan ternyata si Dayang mau pensiun itu tuh disiksa dong sama pimpinan Dayang. Wah parah. Dan besoknya, semua barang sekamar si Sendok itu tuh digeledah dong. Dan ditemukanlah buku pemberian raja waktu si Sendok tuh waktu masih kecil. Dan itu tuh dianggap sebagai buku bermasalah. Hingga akhirnya Sendok tuh dibawa ke permaisuri. Dan dia tuh nanya kenapa buku itu tuh ada sama dia. Dan di saat ditanya mengenai hukuman mencuri barang kerajaan, ya hukumannya adalah mati gitu loh. Hingga akhirnya Sendok tuh ngejelasin sama permaisuri, dan Isan pun datang gitu loh. Dan permaisuri pun ngejelasin duduk perkaranya tuh kayak gini loh sama si Isan. Tapi si Isan tuh bilang kalau apa yang Sendok ceritain tuh nggak masuk akal. Walaupun begitu, si Isan tuh bilang kalau hukumannya Sendok tuh jangan sampai dieksekusi lah, melainkan dibuang aja gitu loh. Tapi si Sendok tuh minta supaya dia tuh dipertemukan sama raja. Dan kalau dia salah, maka si Sendok tuh siap untuk terima hukuman apa aja gitu loh. Kemudian si Sendok pun akhirnya bertemu juga dengan raja. Tapi karena sakit demensianya, si raja pun lupa. Dan bahkan raja tuh memberikan hukuman amputasi gitu loh sama Sendok. Dan Sendok tuh harus dibuang gitu loh. Tapi karena si Isan tuh mendesak raja, ya raja pun akhirnya melunak dan mau dengerin cerita si Sendok. Dan Sendok pun ceritain semuanya sama raja. Hingga akhirnya tuh raja tuh kayak ingat kembali gitu loh. Dan Sendok pun akhirnya gak jadi dihukum. Sementara itu di tempat lain, pimpinan Dayang tuh sedang merencanakan sesuatu yang jahat dong. Dan bahkan dia tuh ngumpulin semua Dayang. Dan di situ juga dia bilang supaya jangan percaya sama raja. Intinya tuh sepertinya mereka mau kudeta lah. Dan gak lama setelah itu, Dayang Seo, senior Sendok tuh dibawa paksa dong. Dan dia tuh dipaksa untuk bergabung di grup si jahat itu. Kemudian bibinya si Isan tuh marah-marah dong sama ibunya si Isan. Karena dianggap si Isan tuh bakal gantiin raja. Dan bibinya tuh minta supaya si Isan tuh ngurungin niatnya untuk jadi raja. Tapi ibunya Isan ya gak bergeming lah. Bahkan dia bilang kalau bibinya Isan tuh bakal kehilangan gelarnya di saat si Isan tuh naik tahta. Hingga akhirnya kita lihat kalau Sendok tuh datang ke sebuah pekarangan. Dan di situ selain dia tuh ngelihat layang-layangan, di situ tuh Sendok juga minta maaf karena dia tuh udah salah paham sama si Isan. Dan di situ si Isan tuh cerita kalau Sendok dulu ketemu sama seorang yang waktu dia tuh ngasih penghormatan terakhir sama Ratu Yonseo. Dan di saat itu tuh dia nggak tahu gitu loh namanya Sendok. Dan si Isan tuh bilang kalau itu tuh dia gitu loh. Dan langsung dengan segera dia tuh memeluk si Sendok dong. Tapi karena Sendok tuh malu-malu, akhirnya Sendok tuh ngelepasin juga pelukannya. Hingga akhirnya dia tuh di sana nanyain mengenai layangan yang ada di situ. Katanya sih itu tuh layangan buat sinyal. Tapi si Isan tuh bilang sama Sendok kalau dia tuh nyariin si Sendok selama ini. Dan si Sendok bilang kalau pertemuannya dia
waktu kecil dulu itu tuh nggak berarti apa-apa buat dia. Sementara itu, karena kesehatan raja tuh menurun dan akan memberikan tahtanya ke si Isan, bibinya Isan ngomong dong sama pimpinan Dayang. Dan karena itu tuh pimpinan Dayang tuh nggak suka gitu loh. Karena dia tuh udah nggak ada power lagi. Dan di saat dengar kalau si Isan tuh makin lama makin menjadi kekuatannya, makanya di saat perayaan pimpinan Dayang pun, mereka merencanakan sebuah serangan ke si Isan. Kemudian kita lihat kalau si pangeran tuh sedang bertugas di luar kota. Dan para Dayang pun akhirnya mempersiapkan semuanya. Kemudian karena penghangat lantai itu tuh salah satu ruangan itu rusak, akhirnya si sendok tuh disuruh tidur dong untuk ngecek. Tapi apa daya, karena saking enaknya, dia tuh sampai ketiduran di situ loh. Dan di saat si Isan tuh balik dan di kamar dari sendok tidur, ya akhirnya dia bilang ke tangan kanannya untuk melindungi tempat itu. Sementara itu semua Dayang yang ada di sana tuh menerima pesan kalau malam ini adalah waktunya untuk mereka menyerang pangeran. Nah, si sendok tuh denger kalau ternyata di situ tuh nggak ada makanan tersisa. Dan di saat senior sendok tuh lagi dimarahin sama Dayang bawahannya, salah satu perwakilan Dayang jahat pun di sana bilang ke si Seo untuk pergi ke kantor perwakilan kerajaan terdekat. Walaupun menurut si Seo tuh membutuhkan waktu 4 jam untuk ke sana. Hingga akhirnya si sendok pun nemenin si Seo untuk pergi ke sana. Selain si Seo tuh ceritain sama si sendok, ternyata Dayang di sana juga melucuti senjata yang ada di gudang senjata dong. Kemudian, walaupun sendok tuh merasa kecewa dengan semua pernyataan dari si Seo, tapi mereka pun tetap untuk melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya mereka tuh ngeliat kalau bubuk mesiu tuh ada di sungai dong. Dan si Seo tuh menyadari gitu loh, kalau mereka tuh akan menyerang malam ini juga. Tapi mau gimana lagi, mereka pulang tuh nggak akan sempet gitu loh. Hingga akhirnya sendok tuh kepikiran untuk menggunakan layangan untuk memberikan informasi mengenai serangan itu ke pangeran. Dan untungnya tuh si pangeran tuh lihat gitu loh. Dan bener, di saat mereka ngecek ke gudang senjata, itu didapati kalau gudang senjata tuh udah dilucutin gitu loh. Walaupun begitu, mereka masih tetap aja harus bertahan. Sementara itu si Dokro tuh disuruh tempat ke pertahanan terdekat untuk meminta bala bantuan. Hingga malamnya pun tiba, dan salah satu Dayang tuh masuk ke ruangan untuk ngebunuh si pangeran. Tapi di sana tuh bukannya ketemu si pangeran, tapi malah ketemu tangan kanannya. Dan di saat dia tuh terdesak dan ditanyain siapa bosnya, si Dayang itu pun akhirnya membunuh dirinya sendiri. Tapi serangan tuh nggak sampai di situ aja, karena ternyata mereka tuh udah merencanakannya, dan begitu banyak Dayang masuk untuk menyerang. Dan si pangeran pun sudah membuat jebakan sama mereka. Hingga akhirnya para Dayang pun ingin menyerang, tapi mereka tuh terjebak gitu loh. Dan akhirnya pertempuran pun terjadi. Kemudian karena mereka tuh kalah jumlah, akhirnya mereka pun mengundurkan diri. Sebelum akhirnya mereka tuh kembali lagi dengan pasukan yang jauh lebih banyak. Tapi di saat mereka tuh mau menyerang, pasukan bala bantuan pun datang dan mengepung mereka semua di dalam. Dan segera menangkap para pemberontak itu. Dan sekelarnya itu, si pangeran tuh ngeliat si sendok gitu loh. Dan dia pun langsung berlari menuju sendok. Dan di saat si sendok tuh jatuh ke pelukan si Isan, si sendok tuh bilang kalau dia tuh bakal terus nyelamatin si pangeran. Tapi kemesraan itu tuh gak bertahan lama, karena si Isan tuh diminta datang ke rapat untuk menyerang balik para pemberontak. Hingga akhirnya si Isan tuh nyuruh untuk mereka tuh menunggu karena sendok. Dan setelah si Isan tuh ngejelasin sama si Dokro, si Dokro tuh malah jealous dong sama penilaian si Isan. Dan dianggap sama si Dokro kalau si Isan tuh gak bertanggung jawab gitu loh. Hingga akhirnya Seo pun datang, makanya si Isan pun akhirnya memberikan si sendok sama si Seo. Kemudian para Dayang di kerajaan pun akhirnya mendapatkan informasi kalau si pangeran tuh udah tahu gitu loh siapa biang pelakunya. Dan mereka tuh akan datang kembali ke kerajaan. Dan ngedenger itu, si pimpinan Dayang tuh langsung minta bantuan lah. Hingga akhirnya tangan kanan raja pun memprovokasi raja kalau dia tuh membawa pasukan ke kerajaan. Dan karena itu, sang raja pun mengambil token di mana dengan token itu tuh dia bisa mengendalikan prajurit gitu loh. Dan bahkan si Isan pun akhirnya diasingkan juga gitu loh. Kemudian malamnya, si pimpinan Dayang tuh ketemuan sama si raja. Akhirnya si raja tuh memberikan rumah dan uang sebesar 100 yang. Dan di situ raja bilang kalau waktu dia hidup tuh nggak lama lagi. Dan bilang supaya dendamnya dia itu tuh semuanya harus dihapus gitu loh. Sementara itu, waktu sendok tuh balik ke mesnya,
dia tuh dengar gitu loh salah satu dayang yang masih ngebicarain mengenai pemberontakan terhadap pangeran. Hingga akhirnya Sendok pun cerita sama teman akrabnya mengenai pemberontakan itu. Lalu malam harinya, si Sendok tuh ngajak keluar si Seo. Karena Sendok tuh mau nyelamatin si Seo, hingga akhirnya Sendok pun masuk ke ruangan si pimpinan dayang tuh untuk mencari sesuatu. Hingga akhirnya Sendok pun menemukan ruangan rahasia di balik ruangan itu. Dan bahkan dia juga menemukan si dayang yang pensiun itu tuh dengan tubuh lemas dan berdarah-darah gitu loh. Ya gimana ya, karena selama ini tuh dia udah disiksa gitu loh. Dan si pimpinan dayang pun tahu gitu loh, kalau dayang yang pensiun itu tuh keluar dari tahanannya. Hingga akhirnya acara itu pun tiba, dan raja pun datang. Dan setelah raja tuh berbincang-bincang sama si Isan, akhirnya hidangan pun diberikan kepada raja. Dan hidangan itu adalah sebuah kepiting rebus. Dan ternyata menurut rumor, makanan itu adalah makanan di saat sang raja tuh meracuni raja yang terdahulu gitu loh. Ya, sontak lah, raja pun langsung ngamuk lihat itu. Dan bahkan dia tuh sampai ngambil besi panas dong. Dan di saat raja tuh mau nyerang ibunya si Isan, ya si Isan langsung nangkep lah besi panas itu. Dan gak cuman itu, dia juga diminta supaya Isan tuh dihukum. Dan gak lama raja pun akhirnya pergi. Dan di saat semua itu disuruh pergi, anaknya raja tuh disuruh tinggal dong. Dan di situ tuh permaisuri tuh ngingetin sama anaknya raja akan kelakuannya dia di situ. Lalu si Sendok tuh denger dari temennya mengenai kejadian itu. Dan di saat dia kesana, dia tuh pengen masuk tapi itu ditolak gitu loh. Hingga akhirnya dia ketemu sama si Dokro untuk menyampaikan obat luka bakar sama si Dokro. Dan seketemunya si Dokro sama si Isan, dia tuh bilang supaya si Isan tuh minta maaf aja sama raja. Tapi si Isan tuh menolaknya. Tapi di saat si Dokro tuh mau pulang, si Isan tuh nanya apakah dia tadi ketemu sama Sendok. Tapi si Dokro tuh berbohong dong soal itu. Hingga akhirnya si raja pun ketemu sama si Isan. Dan di situ tuh raja minta supaya dia tuh ngelimpahin kesalahannya itu sama ibunya Isan. Tapi si Isan tuh menolaknya gitu loh. Setelah dulu bapaknya dihukum mati, dan si Isan tuh meminta untuk menghukum dia. Dan akhirnya dia pun disuruh pulang ke vilanya. Kemudian kita lihat kalau dayang yang udah mau pensiun itu tuh ngejelasin mengenai masa lalunya ke si Sendok. Dan dia tuh bilang kalau ada dokumen yang berstempel kerajaan, kalau raja tuh akan melindungi dan bahkan janji akan mengangkat si Isan tuh jadi raja gitu loh. Dan karena sang raja tuh mengalami demensia, si Sendok pun disuruh bergegas. Hingga akhirnya Sendok pun berlari sekuat tenaga untuk mencari dokumen itu. Lalu si Sendok tuh ketemu sama ibunya si Isan di situ. Dan di situ tuh si Sendok tuh cerita semuanya. Dan ternyata ada dong tanda di punggungnya dia mengenai dokumen kebenaran yang si Sendok cari. Lalu kemudian si Sendok tuh mencari cluenya, di mana ada di topi, di cincin, dan di punggungnya si Sendok. Kemudian di vilanya si Isan, si Dokro tuh bilang kalau besok tuh bakal ada pertemuan dong. Dan pertemuan itu tuh bisa jadi rapat di mana akan meruntuhkan statusnya dia. Sementara itu di tempat ibunya si Isan, mereka tuh masih aja mencari jawaban atas clue tersebut. Tapi tuh masih nggak ketemu juga gitu loh. Hingga akhirnya di luar, abangnya Sendok tuh sepertinya memiliki clue mengenai di mana dokumen itu berada. Dan ternyata dokumen itu tuh tepat berada di tahtanya sang raja biasa rapat. Dan besoknya rapat itu pun tiba. Dan di saat Sendok tuh mau ngejelasin semuanya sama si Isan, tapi karena waktu yang terbatas, akhirnya informasi itu pun gagal untuk dikasih tahu ke si Isan. Dan di dalam rapat itu, si Isan tuh ngaku bersalah. Kemudian, karena Sendok tuh merasa mentok, akhirnya Sendok pun datang ke tempat permaisuri. Tapi di dalam, langkahnya Sendok tuh nggak gampang. Karena selama di dalam, si Sendok tuh masih aja berdebat sama permaisuri. Dan bahkan si Sendok tuh sempat ditolak dong. Sebelum akhirnya Sendok tuh ngasih penjelasan ke si permaisuri, dan si permaisuri mau juga untuk ngelakuin sesuai dengan kemauannya si Sendok. Sementara itu di dalam, sakitnya si raja tuh makin menjadi-jadi gitu loh. Hingga akhirnya permaisuri pun datang ke tempat raja. Dan dia tuh memberitahukan sebuah dokumen yang namanya itu dokumen kebenaran.
Dan sebelum si Sendok tuh ngejelasin, pimpinan Dayang tuh datang untuk mengacaukan suasana. Tapi si Sendok tuh masih sempat memberikan penjelasan mengenai dokumen kebenaran. Dan sang raja pun akhirnya ingat gitu loh. Dan segera mengambil dokumen itu dan membacanya. Dimana karena dia tuh udah ngebunuh anaknya, dia bilang kalau dia tuh bakal ngelindungin anak dari atau cucunya lah gitu loh. Dan bahkan membuat dia tuh menjadi raja. Nah setelah itu dia tuh meminta untuk mendatangkan anaknya. Dan bahkan dia meminta untuk anaknya tuh ngasih stempel kerajaan sama si Isan. Dan karena si pimpinan Dayang tuh merasa semua rencananya gagal, akhirnya dia tuh bertemu sama raja di malam harinya. Dan akhirnya dia di situ tuh bunuh diri. Dan gak lama setelah itu, si Isan pun ketemuan sama raja yang sedang sakit. Hingga akhirnya dipelukannya si Isan, raja pun mangkat. Dan si Isan pun sah diangkat menjadi raja. Dan setelah si Isan tuh menjadi raja, pada malam harinya tuh dia ketemu sama Sendok. Dan di situ tuh dia coba untuk ngelamar si Sendok. Kemudian karena kepikiran terus mengenai Sendok, akhirnya si Isan tuh nanya sama pengawalnya. Dan sembari pengawal itu menjelaskan ke si Isan, gerombolan pembunuh pun datang dong. Dan langsunglah pengawalnya itu bertindak. Tapi di saat mereka mau nangkap orangnya itu tuh berhasil kabur gitu loh. Hingga akhirnya berita itu sampai juga ke para Dayang. Dan di saat itu, si Sendok tuh mencurigai seseorang. Dan bahkan di saat ada suara berisik, orang itu pun akhirnya menghentikan langkah si Sendok. Dan sepulangnya, ternyata si Dokro tuh udah dari sana dong. Dan langsung menangkap teman mereka. Kemudian si Sendok tuh ketemu sama si Isan. Dan di situ tuh rautnya si Sendok tuh agak bete. Hingga akhirnya si Isan tuh ngajak taruhan sama si Sendok. Dimana kalau dia menang, temen yang udah diekspel dari kerajaan itu tuh boleh balik lagi. Dan kalau si Isan tuh menang, si Sendok tuh disuruh ngejawab lamarannya si Isan. Dan pertarungannya adalah ya sebuah lempar batu dong. Dan di saat si raja bilang apakah temennya itu lebih berharga dibanding si raja, akhirnya si raja pun mengalah dan dia itu pun pergi. Kemudian setelah temannya itu balik, si Sendok pun mengucapkan terima kasih. Dan di saat dia tuh membaca laporan, si Isan pun terhenti dan Sendok pun menanyakan apakah si Isan tuh udah tahu siapa dalang di balik pemberontakan ini. Dan di saat sedang berdiskusi, si Dokro pun akhirnya datang dan langsung mendesak si Isan untuk membunuh pangeran yang satu lagi. Dan setelah itu dia tuh mendengar kalau si Sendok tuh merasa bersalah dengan mengusulkan untuk membunuh semua pemberontak. Hingga kemudian si Isan pun memanggil bibinya dan bilang kalau dia tuh udah membunuh anaknya sendiri. Lalu pada malam harinya, di posisi Isan tuh agak mabuk, dia tuh nanya gitu loh, kenapa si Sendok tuh menghindar dari dia? Apakah dia takut sama orang yang ngebunuh saudara sendiri? Tapi jawab si Sendok, karena dia tuh ngelihat si Isan malah tertekan gitu loh di saat dia tuh menjadi raja. Hingga akhirnya si Isan pun mendekap si Sendok, dan di saat dia tuh ingin berciuman, si Isan tuh malah ketiduran dong. Dan besoknya, si Isan tuh disaranin gitu loh sama si permaisuri untuk menikah. Tapi si Isan tuh bilang, biar dia yang urus semua ini. Tapi si permaisuri bilang, kalau ini adalah urusannya dia. Dan permaisuri itu akan memilih wanita yang terbaik untuk dia. Dan di saat dia tuh ketemu sama ibunya, dia pun mendapatkan jawaban yang sama. Intinya si Sendok tuh gak masuk lah ke dalam kategori mereka. Tapi ibunya tuh ngejelasin kalau Sendok lah yang menolak permintaan ibunya. Dan karena itu, malamnya tuh si Sendok tuh ketemu sama si Isan. Dan si Isan tuh langsung menanyakan mengenai jawaban dia ke ibunya. Dan ternyata tuh benar dong. Hingga akhirnya si Isan tuh menanyakan alasannya tuh kenapa gitu loh. Dan si Sendok pun menjawab kalau dia tuh harus memberikan segalanya sama si Isan. Dan dia tuh gak akan mendapatkan balik apapun. Dan dia juga menganggap kalau dia hanya akan menjadi selir yang gak penting gitu loh dalam kehidupan si Isan. Dan Isan pun bilang kalau dia tuh akan memikirkan hal ini terlebih dahulu. Kemudian di saat si Isan tuh di luar dan mau ketemu sama Sendok, tiba-tiba permaisuri datang dong dan minta si Isan untuk ikut memilih wanita yang akan disandingkan sama si Isan. Dan permaisuri pun akhirnya mengajak si Isan berjalan sebentar untuk berbincang-bincang. Hingga akhirnya si permaisuri itu bilang
kalau si Isan tuh sebenarnya masih nggak ada apa-apanya gitu loh di mata dia. Lalu si Sendok tuh ditugasin untuk berjaga, dan sembari berjaga, si Isan tuh datang dong. Dan si Isan tuh bilang kalau dia tuh nggak seneng gitu loh karena Sendok. Karena si Sendok tuh selalu ada di pikiran dia lah gitu loh. Besoknya adanya si Dokro, si Wobin tuh manggil si Sendok. Dan dia tuh kelihatan stres gitu loh. Hingga akhirnya Sendok pun cerita sama si Isan. Dan si Isan tuh marah lah. Karena dia tuh nggak mau, makanya dia jadiin si Wobin tuh jadi selirnya si Isan gitu loh. Kemudian si Isan tuh nanya, apakah Sendok tuh gak ada perasaan apa-apa gitu sama si Isan. Dan Sendok tuh bilang, kalau dia tuh nggak mau jadi selirnya si Isan. Dan bahkan tuh nggak pernah terpikirkan sedikit pun gitu loh. Kemudian pada malam harinya, ibunya si Isan pun datang dan bilang kalau si Wonbin tuh dalam kondisi kritis. Dan bahkan dia pun meninggal gitu loh, sebelum si Isan tuh sampai. Ya setelah si Dokro ngeliat adiknya mati ya dia pasti kesel banget lah. Sebelum akhirnya tuh si Isan datang dan coba menghentikan dia. Dan ngeliat kejanggalan dari si Wonbin, si Dokro tuh bilang kalau dia tuh dibunuh gitu loh. Dan kemudian Raja juga mengendus ada hal yang gak beres gitu loh. Dan Raja tuh bertanya ke si Dokro mengenai dayang-dayang yang hilang. Tapi si Dokro tuh bilang kalau ini tuh pertama kalinya dia denger. Lalu si Sendok tuh dipanggil ke tempat permaisuri untuk ngebacain buku. Dan di saat Sendok tuh mau dibayar, si Sendok tuh bilang gak mau. Dan di situ si permaisuri tuh menanyakan mengenai kehilangan teman-temannya Sendok. Dan dia juga menanyakan sama Sendok, apa aja sih kerjanya si Raja? Tapi Sendok tuh bilang kalau dia tuh percaya sama si Isan. Hingga akhirnya permaisuri pun bilang kalau Sendok adalah temannya dia yang dia bisa percaya. Malamnya si Isan tuh bertemu dengan ajudannya. Dan dia tuh bertanya, apakah tempatnya pimpinan Dayang dulu mengadakan rapat tuh udah dibakar sama si Dokro? Dan ternyata beneran dong. Di saat mereka ke sana, di situ tuh ada si Dokro masuk dan datang dan mengambil temannya Sendok. Lalu si Isan pun bertemu sama si Dokro. Dan di situ tuh si Isan tuh berbincang-bincang sama si Dokro. Hingga akhirnya si Isan tuh menanyakan apakah dia harus meninggalkan rakyat yang lemah. Hingga akhirnya si Dokro pun menjawab. Dan si Isan pun gak tahu gitu loh bagaimana pola pikirnya si Dokro. Kemudian malamnya, si Sendok tuh berusaha untuk nyari temennya dong, bersama dua temennya Sendok. Lalu dia masuk ke sebuah ruangan tua, dan dia tuh mendapati ada orang yang sedang gantung diri. Hingga akhirnya Sendok dan kawan-kawannya pun menyelamatkan dia. Dan ternyata dia tuh disuruh ngaku dong kalau dia yang ngeracunin si Wonbin. Dan dia tuh cerita kalau si Dokro yang udah nyulik para Dayang. Lalu si Sendok masuklah ke ruangan rahasia pimpinan Dayang dulu. Dan di situ tuh dia mendapati kalau temennya tuh lagi disiksa gitu loh. Dan karena Sendok tuh ketahuan, akhirnya dia tuh dibawa masuk ke dalam sel. Dan ternyata dia tuh ngelakuin itu karena dia tuh curiga sama para Dayang. Tapi Sendok tuh bilang kalau kematiannya si Wonbin itu tuh semua salah si Dokro. Hingga akhirnya Sendok tuh dibawa paksa dan Sendok tuh disuruh nulis kalau adiknya itu dibunuh. Tapi saat dia tuh dipaksa, si Isan datang dong untuk nyelamatin si Sendok. Dan karena kesalahan si Dokro tuh udah terlalu besar, akhirnya si Dokro pun dihukum sama Raja. Kemudian si Sendok tuh dipanggil sama Raja. Dan di situ tuh si Sendok tuh ditanya, apakah dia tuh merasa bersalah. Dia tuh menanyakan kenapa si Sendok tuh nyeret-nyeret permaisuri dalam masalah ini. Dan dia juga menanyakan kenapa si Raja tuh begitu lambat menangani masalah ini. Dan si Isan pun marah berat sama si Sendok. Tapi si Isan tuh bilang kalau orang yang paling dia cintai selama ini adalah Sendok. Tapi Sendok tuh gak ngerasain hal yang sama. Sebelum akhirnya si Isan tuh menarik si Sendok dan mencoba untuk mencium dia. Setelah ciuman itu berakhir, si Sendok pun akhirnya disuruh pergi dari lingkungan kerajaan. Karena Isan tuh gak mau ngeliat dia lagi. Dan ternyata keesokan paginya, si Raja tuh datang dong ke tempatnya si Sendok. Dan dia pun menanyakan apakah Sendok tuh masih ada di situ. Tapi ya namanya udah pergi. Hingga akhirnya si Isan tuh masuk ke tempatnya si Sendok. Dan di saat dia tuh ngebuka bukunya Sendok, dia tuh nemuin lembaran yang si Sendok sobek dulu dong.
Dan si Ihsan tuh benar-benar merasa bersalah gitu loh. Kemudian di luar, ternyata dengan kemampuan menulisnya si Sendok tuh pergi dari toko ke toko untuk menjual tulisannya dia. Hingga akhirnya di luar tuh si Sendok tuh ketemu sama si Dokro. Tapi dia tuh hanya berbincang sebentar sama si Dokro. Lalu balik ke si Ihsan, di mana dia tuh hari itu tuh memutuskan untuk menginap di tempat adiknya. Dan di situ, si Ihsan tuh ngeliat si Sendok dong. Dan si Sendok juga ngeliat si Ihsan. Tapi si Sendok tuh akhirnya pergi untuk ngerajut sebuah barang. Dan di situ tuh adik si Ihsan tuh cerita kalau karena omongannya si Ihsan lah makanya Sendok tuh bisa masuk ke rumah adiknya. Hingga akhirnya si Ihsan pun pulang, dan sepulangnya dia tuh ketemu sama Yeonju. Tapi karena si raja tuh sedang bad mood, si Yeonju pun disuruh pulang dengan paksa sama si Ihsan. Besoknya si Seo tuh datang ke si Sendok dan bilang kalau si Sendok tuh bisa masuk lagi ke dalam lingkungan kerajaan. Dan setelah itu tuh si Sendok tuh ngasih tahu ke si Dokro. Kemudian si Ihsan tuh main ke tempatnya si Yeonju. Dan di situ si Ihsan tuh bilang kalau para dayangnya itu tuh harus menservis si Yeonju tuh dengan baik. Dan di saat si Ihsan tuh sedang jalan-jalan, dia tuh ngeliat si Sendok dong. Dan si Ihsan tuh berhentilah. Dan si Yeonju tuh bilang kalau si Sendok ada di situ tuh untuk ngajarin dia mengenai peraturan di lingkungan kerajaan. Karena ngeliat itu, si Ihsan tuh nanya gitu loh sama permaisuri, siapa yang ngasih si Sendok tuh masuk. Tapi ternyata tuh bukan si permaisuri dong yang bikin Sendok tuh masuk lagi, melainkan tuh ibunya sendiri gitu loh. Dan sepulangnya si Sendok, dia tuh dipukulin kakinya karena rasa cemburu sama si Sendok. Hingga malamnya si Ihsan tuh main lagi ke tempatnya si Yeonju. Dan di saat si Ihsan tuh nanya di mana si Sendok, si Yeonju tuh bilang kalau dia tuh lagi pergi. Hingga akhirnya terdengarlah suara, dan di saat Ihsan tuh datang ke situ, akhirnya dia tuh ketemu dong sama Sendok yang lagi nyuci pakaian malam-malam gitu loh. Dan si Ihsan pun marah besar lah karena si Sendok. Kemudian si Yeonju tuh bilang ke permaisuri untuk mengaturkan jadwal supaya si Yeonju tuh bisa berduaan dan bisa mempunyai anak sama si Ihsan. Dan besoknya si Sendok tuh lagi ngebacain buku sama permaisuri. Dan dia tuh bertanya, kenapa si Sendok tuh masih gak mau gitu loh kerja sama permaisuri. Tapi jawabannya Sendok tuh tetap sama. Dan sepulangnya si Sendok ke tempatnya si Yeonju, si Sendok tuh langsung dihukum sama si Yeonju. Kemudian si Ihsan pun datang ke tempatnya si Yeonju. Dan si Yeonju pun bilang kalau permaisuri itu lagi ada di dalam. Semasuknya si Ihsan, dia tuh langsung bertanya mengenai kenapa si Sendok tuh ada di dalam. Dan diinformasikan kalau si Sendok tuh ketemu dengan seorang laki-laki. Tapi di saat diajukan bukti, si Ihsan tuh sadar gitu loh kalau itu tuh barang dari cowok yang dia lihat waktu itu sama si Sendok. Dan setelah diinterogasi, si Sendok tuh bilang kalau apa yang dipertanyakan sama si Sendok tuh semuanya benar. Maka hukuman buat Sendok adalah hukuman mati. Dan di saat permaisuri itu sedang berdebat sama si Ihsan, ibunya si Ihsan datang dong. Dan dia tuh akhirnya meluruskan semua cerita yang ada. Tapi di saat si Yeonju tuh berkelit dan bahkan ngejelek-jelekin bapaknya si Ihsan, akhirnya si Ihsan pun marah besar lah. Dan sekeluarnya si Ihsan pun ngeluarin titah untuk ngebawa si Sendok ke tempat tidurnya dong. Hingga akhirnya si Sendok pun menjadi selirnya si Ihsan. Dan hampir setiap hari si Ihsan tuh datang ke tempatnya Sendok. Dan akhirnya si Sendok pun mengandung. Dan si Ihsan pun seneng gitu loh gak kepalang. Tapi kesenangan itu tuh gak bertahan lama. Karena akhirnya anaknya si Ihsan pun mati di pelukannya si Ihsan. Dan karena meninggalnya anaknya, si Sendok pun tertekan banget gitu loh. Sampai dia tuh gak mau makan gitu loh. Bahkan walaupun sampai dibentak si Ihsan pun dia tetap gak mau makan gitu loh. Hingga akhirnya Sendok pun membaik dan dia tuh mendengar kalau temannya tuh akan dihukum mati karena kesalahannya. Lalu si Sendok pun pingsan dan bangun-bangun dia tuh ada di pangkuannya si Ihsan. Dan mengenai teman yang akan dihukum mati, si Ihsan tuh bilang kalau itu adalah hukum yang harus dijalankan. Hingga akhirnya si Sendok pun didapati sakit. Tapi ternyata sakitnya Sendok tuh udah parah. Dan di pesan terakhirnya, supaya dia tuh di kehidupan setelah mati, kalau si Ihsan tuh ketemu sama dia, ya supaya si Ihsan tuh ngabain dia aja gitu loh.
Dan setelah Sendok tuh menyatakan cintanya sama si Isan, Sendok pun akhirnya meninggal. Dan si Isan pun terpukul berat dengan kepergiannya si Sendok. Dan itu tuh berlangsung terus-menerus. Di saat kesendiriannya si Isan tuh terus saja kepikiran sama Sendok. Dan bahkan si Isan tuh berjanji gitu loh, untuk gak akan pernah ngelupain si Sendok. Hingga akhirnya si Isan tuh sendirian dan melihat-lihat semua peninggalan Sendok. Dan si Isan pun teringat akan semua kenangannya. Dan dia tuh bener-bener menangis di tempat itu. Hingga akhirnya di masa tuanya si Isan pun sakit. Dan dia tuh gak mau lagi untuk diobatin. Dan dia tuh tiba-tiba terbangun di dunia lain. Dan dia tuh ngeliat si Sendok gitu loh. Dan si Sendok tuh nyuruh dia tuh untuk berbalik. Maksudnya tuh untuk dia tetap hidup. Tapi akhirnya tuh si Isan tuh gak mau. Dan dia tuh maunya tuh hanya berduaan sama si Sendok gitu loh. Dan drama ini tuh diakhiri dengan si Sendok dan si Isan yang kembali lagi berdua di kehidupan yang mendatang.